Ngobrol farmasi asik. Loh, kok narasumbernya nggak ikutan slogan kita nih, Kak? Gimana kalau misalnya kita ajak gak sih Bapak dan Ibunya untuk slogan bareng? Setuju nggak? Boleh. Boleh. Nanti kalau kami bilang ngefagestik, Ibu dan Bapak jawabnya Ngobrol farmasi asik. Oke, kita mulai ya. Harus ekspresinya. Oh, boleh bebas, Pak. Boleh, Pak. Bapak juga pengen jaga harus lah. alay ya. Harus alay. Harus salah ya. Iya, harus Iya. alay. Itu salah satu syaratnya. Itu syaratnya apa? Syaratnya Iya. untuk oke. Saya itu standar lulus gitu. Oke. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Nova Gesi. Ngobrol. Oh iya iya. Iya. Agak minggu. Habis makan kenyang. Kita ulang ya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Nova Gesi. Ngobrol farmasi asik. Halo Sobat Farmasi, sudah tahu belum farmasi itu apa? Nah, jadi farmasi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk obat-obatan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya obat merupakan kebutuhan pokok manusia. Jika tidak ada obat, maka suatu penyakit sulit untuk disembuhkan. Farmasi tidak hanya mempelajari obat-obatan saja, Sobat Farmasi, akan tetapi juga mempelajari farmakognosi, farmakologi, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Serta SMKS 16 Farmasi juga dapat menciptakan suatu produk nih teman-teman. Apa tuh, Kak? Nah, jadi produk andalan farmasi itu Adalah Kalfresh, sirup kalamansi yang berkhasiat, bergizi, dan mengandung vitamin C. Nah, Sobat Farmasi, kali ini kita akan menanyakan ke bintang tamu kita, bener atau salah sih yang ada di SMKS 16 Farmasi. Tapi sebelum itu, pasti Sobat Farmasi belum kenal nih, siapa kira-kira di depan kita terlihat tampang-tampangnya nih cantik dan Ganteng banget. Karena bintang tamu ini kita jemput jauh. Tahu nggak Kak kita jemput kemana? Kemana Ke tuh? Afrika Selatan. Wow. Tahu jauh. Pantes dia agak hitam. Udah jemput ya. Saatnya Cina ya Pak ya. Cina. Cina. Ya karena jemputnya itu ini beda sekali, bukan naik pesawat tapi naik gerobak katanya. Iya. Jadi kali ini kita mau kenalan dulu secara langsung sama bintang tamu kita. Boleh dong dari Bapak nih, tampang-tampang kegantengannya itu biar penonton tahu nih Pak. Boleh dong. Agak lemas belum makan kayaknya. Ya, ya. kok Bapak rasanya mau mual sendiri ya? Apa dulu? Nama dulu. Iya, ya boleh. Nama dulu nih. Nama asli atau nama samaran? Nama asli ini, Nama Pak. asli Nama dong asli. Pak. Siapa Asli tahu ya. kan Kalau dia. nama asli banget, original dari sejak lahir itu Randi Ragen Kusuma. Gelar kali ya. Kalau Gelar nama- kali ya, Pak. Panggilan sayangnya banyak sih Pak. Karena banyak yang sayang sama Bapak. Nih, satu nama panggilan tersayang di Tersayang. Iya. Bebek. Bebek. Agak. Oke, itu sayang banget, Kak. Bebek. Ya, kalau panggilan sayang sih apa ya di mana nih, di rumah atau di kantor atau di sekolah Di nih? rumah spesial kayaknya. Di rumah Iya, spesial di rumah ya, ini Pak, ya. spesial. Bukan bebek, Kalau tapi kalau di sekolah ya biasa dipanggil Pak Ragan. Gan Ganteng gitu Ganteng. Oh, maksudnya. itu Banyak tuh. panjangan Ya. ya, Panjang. Pak. ada juragan bilang ada ganteng, oh, oke. pokoknya kan. Dan ganteng teman-teman. Siapa tahu nanti Sobat Farmasi ketemu di jalan, siapa tahu. Bapak Gan. Biasanya Bapak Gan. nongkrong di pinggir apa? Pikir apa? Pinggir jalan, lampu merah itu biasanya. Bukan begini ya Pak? Iya. Nah, Sambil pokoknya gini. biasanya Bapak ngantri sambil ini apa? Ngantri lampu merah, sih berhenti situ. Oke, Sobat Farmasi, kita juga kedatangan tamu yang sangat cantik nih, teman. Kayaknya kita perkenalan dulu. Oh, boleh. Ibu, Sapa dulu dong. Sapa dulu Sobat Farmasi ini, Bu. Halo semuanya. Kayaknya udah kenal ya. Om. Oh belum. Dong. Kadang Bapak Ragan tuh emang So suka artis. berbohong gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Wede. Memang Tidak lagi mau tidak ada yang disayang. Oh, boleh nih. Ciao Boleh. ya. Boleh dong. Bantu ide mah. Nanti IG-nya akan ditaruh di bawah ya, Bu. Boleh. IG-nya di sini. IG Bapak juga di sini.
Jangan lupa di follow, nanti langsung di blok sama gitu ya. Mungkin kenalan nama Ibu Dwinita Lestari. Terus Nama artisnya, Bu? Nama artisnya nggak ada, karena kemarin nggak lolos ikut Indonesia Idol. Biasanya dipanggil Ibu Mei. Nih, Tuh. lahirannya itu pasti di bulan Februari. Pastilah Pak. Kadang-kadang bisa mundur Januari. Bisa. Wah, Kok mantas bisa namanya Mei. Maju mundur baru tanggal lahir ya. Tuh. Jadi Bu Mei Apalagi nih, single dong. Single. Single teman-teman masih ada kesempatan sobat farmasi. Silakan diikutin ya. kalau Bapak sudah close ya. Oh, oke, udah nggak lagi Pak itu? Beneran? Beneran. Bener ya, itu udah paten. Udah dipatenkan? Iya. Nggak mau. Ya. Hah? Nggak salah lagi. Oke, mungkin kayaknya kita nanya kesibukan dulu enggak? Boleh nih Kak Una. Untuk Ibu sendiri kesibukan akhir-akhir ini apa Bu? Bukannya akhir-akhir ini ya. Kalau sekarang itu lagi jadi apa ya, penanggung jawab apotik. Nah, nanti kalau mau beli obat ke apotik Ibu, Boleh nih, boleh. jangan ke apotik yang lain. Jadi walaupun sakitnya di Bumi Ayu, belinya di belakang gitu. Oh, oke, teman-teman. Jauh ya. Teman-teman. Catet, Catat ya, dicatat gitu. Butuh effort ya. Iya. Nanti siapa tahu nanti apoteknya Ibu jadi sponsor. Rame, Sponsor. sponsor ya. Bisa ini Bu. Boleh Bisa dong dong. endorse. Endorse nih. Terus selain jadi penanggung jawab apotik, juga ngajar ya tentunya di SMKS 16 Farmasi, SMK tercinta. Selaku wali kelas 10 AF kakak. Oh, tepuk tangan Bu. Penontonnya Rame banget ya. rame banget. Ini hampir satu Satu kelurahan juta. ya yang nonton. 1 juta 1 miliar ya. Yang nonton di studio ini ada satu kelurahan. Satu kelurahan, satu RT. Satu RT. Mana kelurahan sama lebar? Mana lebar? Oke, tadi Ibu merupakan tenaga pendidik di SMKS 16 Farmasi. Ibu mengajar di bidang apa sih Bu? Oh, Ibu ngajar di bidang UK, Undang-Undang Kesehatan sama BFK atau K3LH ya. Jadi teman-teman, Ibu Mei mengajar UUK dan BFK nih. Buka itu apa sih? Oh iya, boleh nih kayaknya kami tanya Ibu, UUK itu apa sih Bu? Atau mungkin Ibu apa bacanya? Sobat farmasi pasti penasaran banget. Apa sih? Coba bareng-bareng. UUK. Boleh kayak kayaknya. UUK. UUK. Nanti dia tidak gitu ya, biar agak seru. Ngajar UK ya, jadi kalau UK itu kayaknya nggak familiar banget. Kalau UK itu pengertiannya apa ya, pasti undang-undang kesehatan ya, berkaitan dengan kesehatan. Yang jelas nggak semuanya pasal-pasal pastinya ya, Iya. karena misalnya anak-anak itu berpikir aduh undang-undang kesehatan ini pasti ngapalin pasal 1, pasal 2, pasal 3. Enggak, yang jelas UK itu dia ngajarnya tentang perikatan kesehatan tapi di dunia farmasi, bukan pasal-pasal KDRT kayak gitu, secara umum. Karena iya, karena kadang tuh salah kaprah anak-anak itu, kok belajar undang-undang juga padahal sekolah farmasi. Karena kita kan basicnya di obat-obatan, berarti kita belajarnya tentang undang-undang kesehatan terkait obat kayak seperti itu. Kalau BFK itu sama tidak Bu dengan UUK? Beda ya. Kalau BFK itu kan bisa kita bilang juga kayak seperti K3LH, kesehatan keselamatan kerja. Bagaimana kita melindungi dan menjamin diri ketika kita bekerja itu kita sehat dan selamat. Jadi beda. Iya. Beda. Dua mapel yang berbeda. Jadi itulah perbedaan antara UUK dan BFK teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah menanyakan kesibukan si Ican, gimana kalau kita menanyakan kesibukan si Bapak Ganteng ini? Gue. Gue. Kira-kira Pak Gan. Pak Gan ini kayak lebih anak muda banget, Gen Z ya. Gen Z dan Gen F ya, Pak. Pokoknya sampai kalau ada huruf Z selanjutnya. Masih. Masih ya. Kira-kira apa nih Pak kesibukannya sekarang? Biar sobat farmasi ini tahu gitu kan. Kesibukannya Bapak kalau seharian ya, saya sebagai kepala rumah tangga. Iya. Benar. Kalau sama mengajar ya, sama mencerdaskan anak bangsa, terutama di SMKS Farmasi. Kebetulan Bapak mengampu mata pelajaran teknologi dasar farmasi dan farmakologi. Jadi kalau Bu Mei tadi
tadi undang-undang kesehatan sama K3H Bu ya. 3LH. Kalau Bapak lebih ke Iya, teknologi bagaimana cara membuat, nah contohnya nih cara membuat sirup kayak sirup gini. kebanggaan ya. Kemudian kalau farmakologi ya kita mengolah bahan tanaman obat ya. Jadi tanaman yang bisa menjadi obat. Berarti Bapak itu praktikum gitu ya Pak? Melaksanakan praktikum. Kadang-kadang praktek, kadang-kadang nggak jelas juga. Kenapa tuh nggak jelas tuh? Bisa Ya nggak jelas sih. Pastinya jelas, pasti jelas. pertanyakan. Ya pokoknya keliling-keliling kita pokoknya mempelajari ini, kadang-kadang kita mempelajari di luar kelas ya, di luar kelas, makanya kita sering banding melihat di mungkin di suatu apa ya area perkebunan atau apa itu apakah ada tanaman obat yang berkhasiat di situ. Jadi sekarang waktu farmasi dulu kan mungkin paradigmanya ya hafalan-hafalan ya. Iya, benar banget. Hafalan-hafalan. Nah ini salah satu mungkin yang perlu kita luruskan ya. Jadi kalau dulu kan farmasi identik orang yang butuh buku atau harus menghafal semacamnya. Kalau sekarang karena dulu harus menghafal karena susah untuk mencari informasi. Ya buku itu kita harus mencari informasi itu dari buku. Kalau sekarang kan banyak gadget ya atau macam gadget yang bisa dimanfaatkan untuk kemudahan kita. Jadi bukan hanya sebagai untuk permainan saja, hiburan, tapi juga bermanfaat untuk pembelajaran. Jadi kalau sekarang ya manfaatkan aja perkembangan teknologi yang ada untuk pembelajaran supaya tidak terlalu membebani siswa dalam harus menghafal ini. Oke. Mengenai pembahasan praktikum tadi Pak, benar atau tidak bahwa anak farmasi yang cowok itu biasanya sudah terbiasa nih menggerombol atau merumpi bersama anak cewek dengan modus pembahasan hasil praktikum nih Pak? Karena kita tahu kalau di SMPS 16 Farmasi itu cenderung siswa-siswinya itu wanita. Iya. Oh, bener nggak sih Pak? Kalau cowok-cowok itu suka modus gitu kan? Atau jangan-jangan Bapak mengalami akan hal tersebut kali ya? Kebetulan Bapak dulu pernah di sekolah sini ya. Justru Bapak yang sering dimodusin. Wah ibu itu lah ibu. Soalnya ganteng Kak. Masa sih? Kan. Iya. Tapi bohong. Tapi bohong guys. Ya kalau masalah apa modus operandi atau apa ya kayak tindak kejahatan aja. Jadi kalau ya memang kayak kalau di farmasi itu dominan memang wanita ya, dibandingkan pria, makanya langka di sini. Jadi harus dilestarikan di farmasi supaya tidak punah. Bisa punah juga Ya, Pak. kalau modus kayaknya enggak sih, memang pure murni untuk belajar gitu sih. Memang cita-citanya memang dari dulu mungkin ada yang kaitannya dengan farmasi ya, apoteker, mungkin jadi tenaga kesehatan lain. Oke. Oh, kan ya tuh ibu nih jadi Agak deg-degan ya? Agak Ibu deg-degan nih ya? untuk Deg ibu langsung nih. ya? Bisa nggak jawab ya? Bisa nggak Jangan-jangan jawab? ibu modusin. Jangan-jangan ibu yang modusin kalian? Aduh, takut nih. masa ibu nih ya kan ibu nih ibaratnya termuda di sini. Maksudnya gurunya. Yakin termuda. Yakin, padahal banyak banget ya yang muda-muda ya. Termuda dan Sebenarnya. Terus Bapak apa dong, tertua? Enggak dong. Terkeren. Kirain tertua, kalau tertua langsung Bapak catat namanya. Ya, susah ya. Santai nih kita Kak, kalau gitu. Oke, dari ibu nih kan dari ibu tadi udah pengenalan kesibukannya sekarang menjadi asisten apa bertanggung jawab apotek ya Bu. Sekarang udah menjadi tenaga pengajar di SMPS 16 Farmasi. Benar nggak sih Bu menjadi seorang farmasis itu gampang mendapatkan pekerjaan dari gajinya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain? Benar nggak? Kalau untuk pekerjaan gampang ya, kalau kita banyak relasi. Misalnya kenal-kenal orang itu kayak gitu. Relasi kita gede, kita kenal sama orang, lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh ya. Cuman kalau untuk mengatakan farmasi gampang dapat kerja, kalau misalkan dari diri kita nggak cari info, kayaknya enggak juga. Jadi itu kalau gampang dapat kerja itu tergantung kita, tergantung niat ya Pak ya. Ya, makanya Ya dia kita kalau cari-cari info. kalian harus harus aktif juga. Iya. Informasi itu. Relasi sih lebih tepatnya. Sobat farmasi boleh nih mengikuti tips dari ibu. Jadi sebelum kita mau melanjutkan ke depan kita harus membanyakan relasi kita kepada orang lain. benar benar. sekali. Benar Makanya di sekali. kegiatan-kegiatan OSIS itu sangat Iya, sangat membantu. bermanfaat ya.
Kalau untuk masalah lapangan pekerjaan ya, sebenarnya kalau lapangan pekerjaan terbuka sangat luas ya di farmasi ini. Kalau di kabupaten mungkin masih sangat sedikit ya. Kebetulan dulu Bapak pernah juga sebagai pengurus IAI, jadi jumlah IAI memang Ikatan Apoteker ya, jumlah apoteker di Provinsi Bengkulu ini memang tidak sebesar banyak mungkin di kota-kota besar. Jadi masih terutama di daerah kabupaten itu masih masih minim sedikit ya Pak masih ya. sedikit. Makanya kalau kalian mau mengembangkan kewirausahaan mungkin bisa tuh dari salah satu tujuan untuk mengembangkan bisnis mungkin di daerah kabupaten itu bisa jadi masih terbuka. Oke, jadi peluang ini sangat besar. Siapa tahu sobat farmasi yang masih ragu nih mau daftar di SMK kita, Harus daftar ya. harus daftar. Harus ya. banget ini. Tapi Di udah garis masuk bawahi. tahun depan atau tahun depan? Iya, berarti Tahun tahun depan. depan jangan sampai agak maksa. Maksa, harus Bu, harus Maksa Bu. ya. Harus. Nah, farmasi kan tidak hanya mempelajari mengenai obat-obatan saja kan. Oke. Oke, seperti farmakognosi itu mengenai tanaman, Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau- Mungkin Bu mau Bapak dulu. Karena ada yang bilang nih Katanya Pak, yang tua Bu, ada yang bilang katanya farmasi itu selain belajar obat-obatan tapi belajar pertanian. Iya. Setuju nggak sih Pak dengan fakta Hanya itu? bukan pertanian ya Pak. apa karena jarang karena embel-embel di belakang titel itu ada nama tuh ada SPAM, jadi sarjana pertanian gitu. Ya, Karena tadi Sering bisa. karena si peset itu Iya, karena ada SPAM. SPAM jadi sarjana pertanian. Benar Ya. Pak, benar sekali. Jadi kalau di farmasi itu lingkupnya bukan hanya obat ya sebenarnya. Ada obat tradisional, obat jamu, kemudian ada kosmetika, ada makanan dan minuman. Sebenarnya ada masih luas cakupan di bidang farmasi. Jadi kalau Aruna Wangi mau mengembangkan bisnis kuliner, nanti makanan dan minuman contoh ini. Contoh produk Contoh produknya ini Produk minuman. andalan ya. Ya. Kemudian kalau seandainya tertarik di bidang kecantikan, kosmetik, itu bisa kalian nanti menjadi owner suatu pabrik kecantikan skincare semacamnya lagi marak sekarang. Ya. Jadi kalau untuk farmasi itu luas. Kalau untuk kaitan tadi yang kaitan dengan PAM dari pertanian, ya karena salah satunya kan yang kita olah itu adalah obat tradisional ya, jamu. Iya benar. Jamu itu kan berasal dari tanaman. Nah, kita juga harus paham juga betul cara budidayanya. Jangan sampai kita taunya proses pemanenan saja gitu. Siapa tahu nanti Aruna sama Tuna ini punya lahan yang cukup luas, mungkin 1.000 hektar gitu, diolah menjadi perkebunan gitu yang bisa dimanfaatkan buahnya atau hasilnya, silakan Bapak. Jadi kalau untuk Bapak bilang farmasi dan bercocok tanam itu benar atau tidaknya, ya ada benernya ada tidaknya. Ada. Masih standar Masih, masih ya. tengahnya ya. Iya, Nah. oke. Ada juga nih Bu yang Betul. bilang kalau misalnya farmasi itu, Ibu ini kan sudah sering ya melayani pasien nih. Oke. Tapi ada yang bilang nih Bu, seorang farmasi itu bisa menyembuhkan orang sakit, mengobati, memberi pelayanan, tapi nggak bisa menyembuhkan hati yang sakit. Aduh. Nah, itu gimana Bener Bu nggak sih, solusinya Bu? Bu? Karena ibu juga belum punya tambatan Iya, hati. karena Aduh. ibu nggak punya tambatan hati, gimana mau nyembuhin gitu loh. Karena masih banyak tuh yang bilang obati orang sakit tapi nggak bisa mengobati hati Iya. yang sakit. Bener kali ya. Ini Cuman kayaknya ibu jok apa juga gimana ya? iya ya. Agak Ini tersentuh ini. Agak tersentuh nih. Kayak jadi ini baper nanti. Baper ini. Baper. Bener ya, cuman kayaknya kalau perihal itu kurang tahu juga. Karena mau yang disembuhin siapa gitu loh maksudnya. Kalau hatinya tersakiti itu semuanya Ya, kayaknya dokter kayaknya nggak pun, ada obatnya dokter ya. atau profesi lain pun kayaknya kalau hati terluka ya. Iya benar. Kecuali kalau lukanya karena perasaan tadi ya susah diobati. Iya, Tapi itu kalau obatnya paling sendiri. giling-giling main-main aja. Atau enggak cari yang baru lagi kalau yang tersakiti. Oh, Itu kalau Oh, apa Bu? cari Kalau yang kalau hati Cari yang yang sakit karena Pasangan ya, medis, Pak, karena ya. medis, Secara medis. secara medis ya untuk pengobatannya jelas Ada. sama ini ya tenaga kesehatan ya, ada dokter, ada apoteker mungkin kaitan dengan obat-obatnya, dokter masalah diagnosa dan terapinya, dan mungkin perawat untuk bagaimana untuk meningkatkan pasien itu supaya patuh minum Gunakan obatnya. obat. Jadi tenaga kesehatan itu saling bersinergi. Kalau kaitannya dengan tadi sakit hati karena medis ya harus
diobati dengan medis. cara medis juga gitu. Kalau sakit hati karena pasangan seseorang cari lagi ya Pak ya. Cari lagi. Nah, iya, cari lagi masa nggak Masa ada. mau Masa galau terus. Benar. daripada nanti nilainya turun Gara-gara sakit Galau, hati ya sakit Pak. hati. Berarti teman-teman harus cari yang baru nih. atau lebih fokus ke sekolahnya dulu Iya. sih. Mau ngomong tentang perasaan nih Pak. Hmm. Bapak ini kan sudah sama tenaga farmasi nih. Tahu nggak sih kepanjangan CTM? Iya. Apa ya Pak ya, lupa ya. kita tidak memilih. Cinta tidak memiliki. Oh, tidak. Oh, Tidak tidak memiliki. memiliki sebenarnya. Cinta tidak harus memiliki ya. Mm-mm. Oh ya itu benar. Benar. Cinta tidak harus memiliki kan. Tapi sobat farmasi bukan itu Pak. Bukan itu, Pak. Apa Apa ya? Jadi, CTM itu Panjangan panjangan dari cinta terhalang mantan gitu. Oh gitu. Bukan Iya. cinta terhalang materi bukan ya? Bukan ya. Ya ampun, nah, agak ngeri. Kalau ya. zaman sekarang kayaknya cinta terhalang materi kayaknya lebih dominan ya. Benar. Benar. Oke, benar ya Pak. PCT nggak ada. PCT nggak ada. Nggak Karena ada. Bapak punya singkatannya kalau PCT. Apa Pak? Boleh tuh, boleh. Para apa ya? Para apa? Para cinta yang tersakiti kayaknya. Waduh. Itu sulit banget tersembuhkan gitu, Pak. Oh cinta-cintaan terus sih ngomongannya nih. Iya. Oh, kalau kayak gitu kita ganti materi nih. Iya, Oke. pelajaran kayak gitu. Boleh. Yang lain kan ya. Tapi Bu Mei nggak pernah. Iya, aduh. Susah nih ngobatin. Nah, gini, ada nih Pak yang bilang kalau farmasi itu menyarankan orang sakit untuk minum obat. Tapi kenapa kalau seorang apoteker atau tenaga teknik farmasi itu ketika sakit banyak nggak mau minum obat? Ya, itu kenapa sih? Kenapa nih? Bu? Iya, Bu, Pak, gimana, ya. Bu? Kayaknya kalau misalkan ditanya kenapa orang banyaknya nggak mau minum obat, pada intinya kan cara minum obat itu kan nggak hanya lewat mulut aja. Iya. Mungkin semua orang tuh Oh, ini. taunya mulut aja kan bisa dari suntikan mungkin ya, bisa dari obat-obat yang lain, Tetes mata. mungkin dari tetes mata, tetes telinga. Kalau misalkan kayak kita demam itu kan biasanya teman-teman hanya tahu oh minum paracetamol tablet. Padahal paracetamol kan juga ada dalam bentuk supos kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa minum melalui oral kan ada banyak cara lain sehingga obat itu bisa kita pakai sesuai yang kita butuhkan. Oke. Berarti salah ya guys, seorang farmasi itu ketika sakit tapi tetap membutuhkan obat. Iya, benar. Tapi tuh. nggak harus yang secara oral, banyak cara untuk Benar sekali. Baik, mungkin ada nih coach yang akan Ibu dan Bapak sampaikan kepada sobat farmasi nih. Boleh untuk disampaikan. Iya. Oke. Mulai dari mana dulu nih? kata-kata Bapak dong, atau Ibu? kata-kata dong. Kalau Bapak biasanya sudah menyiapkan pantun kali ya. Aduh. Aduh, Emang sering Bu? Iya. Emang sering. Nggak ada sering waktu-waktu. sekali Bu, sering. Bapak biasanya udah nyiapin pantun ya. Pantunnya apa ya? Nggak ada pantun coachnya. Ya, Oh, coach boleh, aja lah ya. boleh. Coachnya apa ya? Apa Terus belajar dan terus meraih cita-citamu walaupun susah apapun kamu menggapainya. Ibu ya. Oke. Atau Ini Oh, ini kelurahan. tadi penontonnya kan satu kelurahan. Iya, ini Salah lebar. Nanti Kalau ada yang bagi-bagi takjil ya, takjil apa? Bagi-bagi ilmu. Bagi-bagi ilmu. Oke, Ibu. dari Ibu nih. Masalah cinta jangan-jangan. Dari ibu masalah cinta nanti diedit ada yang sakit-sakit hati gitu ya, yang Iya, lopok. iya. Pokoknya kalau dari ibu biasanya orang yang sukses itu orang yang berani mencoba karena dia sudah mengalami kegagalan berapa kali tapi dia tetap berani mau mencoba. Oh. Kayaknya udah sering gagal ya. Kayaknya sering gagal ya. Ini kayaknya dari kisah nyata nih Bu. Iya. Dari kehidupan. Boleh tuh nanti diangkat jadi apa? Kegagalan yang film berhasil tertunda. gitu ya. Film pendek Pak. Keberhasilan tertunda. Iya, keberhasilan tertunda. Nah teman-teman, sobat farmasi semuanya, dari semua yang kita tanyakan, kita bincang-bincangkan, bisa kita simpulkan bahwasanya farmasi itu tidak semengerikan itu, karena Bapak tadi sudah menjelaskan kalau untuk sekolah di farmasi itu nggak zaman dulu yang harus menghafal ya Pak. Kita bisa menggunakan media platform untuk mencari informasi seputaran kesehatan,
cara menggunakan obat banyak sekali bisa kita gunakan, apalagi sekarang udah dunia Gen Z ya. Terus juga sebenarnya mau dibilang farmasi itu sama dengan pertanian, bilang salah nggak salah, dibilang benar juga Tidak benar. karena memang dia menyangkut ke tumbuh-tumbuhan, ke alam, tapi bukan golongan pertanian gitu kan. Karena kita juga menggunakan tumbuh-tumbuhan itu untuk menjadi salah satu produk jamu dan kesehatan herbal lainnya. Mungkin makanan dan minuman. Makanan minuman juga menjadi makanan yang sehat ya, karena pas itu kami di UP pernah membuat makanan jenis permen dari daun telur gitu. Adapun atau Bapak Ibu mau disampaikan atau pesan untuk anak muda di rumah nih yang mungkin masih ragu untuk join ke sekolah kita. Karena teman-teman yang harus teman-teman tahu, di Bengkulu ini ada satu sekolah yang mendukung teman-teman semua untuk mempelajari tentang kefarmasian hanya di SMKS 16 Farmasi Bakti Nusa Kota Bengkulu. Informasi akan disampaikan di bawah. Oh, di mana sini? Iya, Oh, sini. Ah, boleh, boleh. Di sini Sini, boleh. berarti kita Di sini Salah boleh. nanti. Salah alamat nanti. Salaman. Alamat palsu nanti. Jadi ada nggak kira-kira Ibu dan Bapak mau sampaikan ke anak muda yang mungkin sekarang masih bingung untuk melangkah kemana atau pesan-pesannya gitu? Apa ya? Kalau pesan sih jadi dirimu sendiri, artinya jangan terpengaruh oleh orang lain ya, apalagi pengaruh buruk. Dan juga sekarang ini kan gadget itu menjadi salah satu momok yang mengerikan bagi para orang tua, karena kebanyakan orang tua anak-anak itu banyak bermain gadget. Jadi makanya kita harus juga bisa pandai atau pintar memanfaatkan gadget itu supaya bermanfaat untuk kita. Syukur-syukur itu menghasilkan pundi-pundi rezeki untuk kita. Jadi intinya jadi dirimu sendiri dan jangan terpengaruh oleh orang lain. Selagi itu baik, lanjutkan. Kalau dari Ibu sendiri nih Bu, apa nih pesan untuk sobat farmasi? Untuk sobat-sobat farmasi yang Apa tadi? sobat farmasi ya. Mau pakai situ ya? Apa gesik, ngobrol asik farmasi. Salah, Bu. Gitu. Itu bukan Pak. Ngobrol farmasi. Oh gitu, Asik. ngobrol farmasi asik ya, salah berarti ya. Ibu ini lama tinggal di Bandung. Tuh kan, lagi ya. Kena lagi Bu. Kayaknya kalau pesan itu udah dari Bapak, cuman kalau dari Ibu, kalau bukan farmasi siapa lagi yang ngobatin kalian ya? Kalau bukan anak farmasi, jadi ayo masuk farmasi. Makanya manjat penyakit biar bisa sembuhin. Iya, diobatin sama anak-anak farmasi yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Asik. Asik. Oh, bapaknya langsung mahal. Mau dinotis Bu. Oh iya, ini kebetulan Ibu Mei itu ya, karena bersekolah di sini dan kebetulan Bapak Ngajar ya. Ngajar juga ya? Bapak tuh salah satu guru ibu. favorit kan mungkin? Favorit banget karena Bapak orangnya baik. Wih. Ini kira-kira bolong nggak kalau Bapak terbang ya? Enggak kan ya? Enggak. Ini kayaknya harus pegangin dulu Bu. Oke sobat farmasi, saya selaku host Bagaimana Fitra dan narasumber kita Ibu Dwi Meta. Pak Ragan. Dan saya Rani pamit undur diri. Selamat menantikan episode selanjutnya bersama Nova Gesi. Oh. Ngobrol farmasi asik.